Bang, kemarin kan ada sedikit pernyataan dari AA kalau klien Abang atau Revelino ini akan jadi saksi dalam laporan Pak RK di Bareskrim, itu benar nggak sih Bang? Benar, jadi begini ya, buat teman-teman, hari ini kami memberikan sedikit informasi bahwa kaitannya ya terhadap laporan Pak RK di Mabes Polri. Kami juga melihat dari media sosial ya bahwa kami akan diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap laporan tersebut. Dari awal kami memberikan informasi bahwa kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar persoalan ini jelas, begitu. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri, ya. Cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Artinya segala keterangan yang diberikan Ino telah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi, dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua. Nah, pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA biar jelas, jadi tidak mengada-ngada, begitu. Mungkin kapan Bang Ino menyampaikan keterangannya kami ya? Ino memberikan informasi itu mungkin berbarengan dengan AA ya. AA datang ke Mabes Polri, kami mengajukan permohonan untuk diperiksa di tempatnya kediaman Ino, karena Ino ini belum sampai detik ini belum siap dia tampil. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam, itu nggak masuk akal, karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil, kan begitu. Alasannya apa Bang? Alasan apa ini? Dia tidak mau tampil, kan ini kan sudah semakin kemana-mana dan klien Abang juga sudah kasih pernyataan ke Mabes Polri. Ya, Belum saatnya sih, nanti juga dalam waktu dekat akan kita tampilkan kembali untuk klien kami yang bernama Ino. Ya, seberapa yakin sih Bang bukti-bukti yang Disampaikan. yang akan disampaikan dari Ino sendiri gitu Bang? Karena yakin banget gitu Ino bohong. jadi begini, kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami, dengan bukti riwayat percakapan. Makanya bohong besar kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, katanya nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat, karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK. Itu bohong besar, karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan badan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak virgin, dan virginnya itu, perawannya itu hilang pada saat dia usia 15 tahun. Jadi pembohong, yang mana yang pembohong? Jadi pada intinya nanti kita tes DNA untuk membuktikan ini. Karena kalaupun kami tunjukkan bukti yang ada pada kami, tapi kan muara, artinya muaranya nanti, intinya nanti tetap nanti tes DNA. Nah, itu kami sedang mendukung pihak Mabes Polri agar tes DNA itu segera dilakukan, bukan hanya pihak Pak RK dan anak tersebut, tapi klien kami juga minta untuk dilakukan tes secara DNA. Biar ini pasti. Jadi kalau tes DNA itu sudah keluar, itu jelas, artinya selesailah persoalan ini kan. Karena khawatirnya kalau tidak dites secara DNA, ini akan nanti timbul konflik, nanti setiap menutup kemungkinan dia ngaku anak saya, ngaku anak teman-teman semua kan. Bisa jadi dia nanti ngaku anaknya menteri atau ngaku anaknya presiden. Nah, makanya kami mendukung pihak langkah dari Pak RK ini untuk dilakukan tes DNA dan diproses secara hukum LM ini. Biar menjadi obat juga, biar menjadi pembelajaran juga. Dan klien kami siap, dan segala buktinya kami sudah serahkan kepada pihak Mabes Polri. Gitu. Bang, tapi dalam press conference kemarin disebutkan kalau saat bertemu dengan Pak RK dia masuk perawan. Tapi tadi statement Abang bilang dia sih kehilangan virginnya umur 15 tahun. Ini yang mana yang benar Bang?
Yang benar begini ya, jadi maksud saya kalau pernyataan ini kami siap pertanggungjawabkan karena klien kami mengaku pada saat berhubungan, karena konteks mereka ini kan pacaran, asmara dan sempat mau nikah, dan saat awal mau melakukan hubungan itu LM itu sendiri yang bercerita bahwa saya sudah tidak perawat saya hilang di usia 15 tahun. Berarti kan pembohong yang mana? Jadi kalau kita mau pembuktian, LM saya tantang ya, LM saya tantang bahwa untuk membuktikan termasuk tai lalatnya yang paling sensitif, klien kami tahu ada di tepi sebelah kanan pinggir sawahnya dia itu ya. Jadi biar teman-teman tahu, jadi ayo kita mau bukti bongkar-bongkaran kalau memang mau dibongkar. Jadi masuk akal tidak dalam hal sekecil itu? Ya udah saling periksa aja, benar nggak apa yang disampaikan klien kami ini? Karena klien kami termasuk hal yang paling sensitif ya, ada tai lalat di pinggir tempat yang paling sensitif, di tepi sawahnya itu, sebelah kanan. Ingat klien saya. Jadi kebohongan apa lagi yang kamu mau lakukan LM? Sudahi, karena saya melihat dari pihak Pak RK ini masih membuka ruang dan waktu ya untuk berdialog. Kalau saya haramkan untuk berdialog kalau perempuan macam ini. Cuman itu hak mereka, kita tidak mau terlalu ikut campur ya. Cuman kalau menurut saya perempuan ini harus kita kasih pembelajaran biar tidak menyesatkan. Begitu. Berarti yang menginginkan klien Inul jadi saksi itu dari RP-nya langsung? Awalnya kami memberikan statement bahwa pada saat konferensi pers, artinya kalau memang ada yang mengambil langkah hukum, kami siap untuk memberikan keterangan dimanapun bila diperlukan. Dan karena Pak RK sudah mengambil langkah hukum, kami dengan senang hati, artinya dengan jiwa sebagai warga negara yang baik, kami dukung klien kami untuk memberikan keterangan. Pada saat dikonfirmasi kami dijadikan sebagai saksi, kami menyambut dengan baik. Silahkan kapan dan di mana. Karena klien kami tidak mau, artinya diliput oleh pihak teman-teman media, kami mengajukan permohonan agar pihak Mabes datang ke domisili tempat kediaman klien kami. Dan itu sudah diperiksa berbarengan dengan si AA. Semua keterangan sudah diberikan oleh klien kami, termasuk bukti-bukti. Begitu. Artinya klien abang udah diperiksa juga oleh Mabes? Sudah. Bang, kenapa sampai sejauh, maksudnya artinya gini, Mabes sampai mendatangi klien abang, apakah dia sedang sakit atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dia tidak pede mungkin ketemu dengan Awak media. Klien kami ini kan kapasitasnya sebagai saksi, artinya bukan sebagai pelapor. Artinya ada hak yang bisa dilindungi oleh kami. Dengan hal itu kami mau memberikan keterangan dengan catatan klien kami tidak bisa kalau untuk datang. Kami minta perwakilan dari teman-teman penyidik Mabes Polri untuk mengambil keterangan klien kami. Ada satu hal yang belum bisa saya sampaikan sampai detik ini, mohon bersabar. Begitu ya. ada berapa pertanyaan nih kemarin didampingin sama abang juga mungkin Sekitar kalau nggak salah 26 pertanyaan kan? 26 pertanyaan. Seputar apa itu, Bang? Kenapa? Seputar apa mungkin? Artinya seputar dari awal perkenalan, termasuk itu hal yang paling sensitif tadi. Apa yang dasar meyakini bahwa kalau memang saudara pernah melakukan hubungan itu dan berapa kali? Yang diceritakan di dalam BAP itu yang diingat sama dia 2 kali. Tapi termasuk hal yang paling sensitif yang saya bilang tadi ya, yang mengenai titik. Berani nggak buka aja kalau nggak percaya? Kita buka aja LM itu. Benar nggak apa yang dikatakan? Coba nanti pembuktian itu saja kok, gampang pembuktian. Nggak usah nunggu tes DNA. Tes DNA kan terlalu lama nih. Teman kami, klien kami ini memberikan kisi-kisi. Bang, saya tahu bang, daerah yang paling sensitifnya itu kata dia. Ada satu titik apa itu namanya? Tai lalat kata dia. Kan begitu. Tai lalat itu ada di mana? Saya tahu bang, tai lalat itu ada di tepi sawah sebelah kanan, persis kata dia. Apa lagi? Di mana nggak? Di mana nggak tahu klien kami. Masih mau dibantah bahwa ini isu. Suruh berak sekebun aja si LM Tapi itu. sekarang justru dengan kemunculan statement abang dan statement dari Ino juga membuat tim kuasa hukum bisa sampai sekarang tidak berani muncul ke media sosial. Jadi begini, itulah yang saya harapkan. Makanya kalau memang kalian punya forum diskusi, dudukkan saya berdua, undang si kuasanya LM itu. Ya, cuman karena ini sesama sejawat tidak mau menyerang atau memojokkan beliau lah. Tapi kalau kami punya prinsip, kalau klien kami udah nggak ada etika dan adab itu, kami mohon maaf, kami tinggalkan kalau kami. Ada yang bilang juga kalau Ino adalah orang bayaran RK. Itu bohong besar. Bayaran dari mana? Jangan mengada-ngada, jangan terlalu berasumsi ya.
Karena apa? Setiap kalimat yang disampaikan di teman-teman di media, kami bisa perkarakan di suatu tempat nanti, di suatu waktu nanti ya. Hati-hati, nggak ada yang nama bayar-bayar, ini panggilan hati. Klien kami mau meluruskan, mengingat informasi ini sudah menyesatkan. Itu sampai di situ, jangan terlalu jauh berasumsi dibayar-bayar. Siapa yang mau bayar? Belum ada konfirmasi dari kami. Cuman kami meyakini namanya mereka satu circle kan. Artinya satu circle itu yang satu suaminya bekas karyawan klien saya, ya pastilah kan begitu, ada apa kan begitu. Kok sekarang malah turun ranjang jadi suaminya kan begitu, jadi suaminya mungkin tahu tentang hal ini, cuman kita kan nggak mau terlalu berlebihan. Ini saya kasih kisi-kisi biar teman-teman yakin bahwa saya itu tidak mengada-ngada. Kalau memang pihak LM menyampaikan kepada kami atau di media bahwa kami ini pansos, itu keterlaluan, berlebihan. Makanya saya singgung tadi mengenai apa tai lalat ya.